Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Yulinda Tiara Putri dengan NIM 2115301036 dari kelas reguler 1 Sarjana Terapan Kebidanan. Saya akan membawakan sebuah materi untuk memenuhi tugas etiko-legal. Di sini saya akan membahas mengenai pentingnya landasan hukum dalam praktik profesi kebidanan. Hukum merupakan himpunan peraturan yang diciptakan oleh pihak berwenang dan hidup di dalam masyarakat yang dapat memaksa orang supaya mentaati tata tertib serta memberikan sanksi yang tegas berupa hukuman terhadap siapa saja yang tidak mau patuh mentaatinya. Bidan adalah seorang yang telah mengikuti program pendidikan bidan yang diakui di negaranya dan telah lulus dari pendidikan tersebut. Profesi ini secara khusus menangani kehamilan, persalinan, keadaan setelah melahirkan, serta pelayanan-pelayanan paramedis yang berhubungan dengan organ reproduksi. Sedangkan kebidanan adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari keilmuan dan seni yang mempersiapkan kehamilan, menolong persalinan, nifas dan menyusui, masa interval dan pengaturan kesuburan, klimakterium dan menopause, bayi baru lahir dan balita, fungsi-fungsi reproduksi manusia, serta memberikan bantuan atau dukungan pada perempuan, keluarga, dan komunitasnya. Dasar hukum dalam praktik kebidanan yaitu berupa norma hukum atau ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan atau dasar bagi setiap penyelenggaraan tindakan pelayanan kesehatan terutama kebidanan. Contohnya yaitu Undang-Undang Kebidanan, Undang-Undang Kesehatan Republik Indonesia, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, dan lain-lain. Sedangkan hukum dasar dalam praktik kebidanan yaitu Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945 dan Pancasila. Kode etik ini merupakan pedoman dalam tata cara dan keselarasan dalam pelaksanaan pelayanan profesional. Terwujudnya kode etik ini merupakan bentuk kesadaran dan kesungguhan hati dari setiap bidan untuk memberikan pelayanan kesehatan secara profesional. Tujuan dari kode etik ini yang pertama yaitu untuk menjunjung tinggi martabat dan atra profesi. Dalam hal ini yang dijaga adalah image dari pihak luar atau masyarakat, mencegah orang luar memandang remeh suatu profesi. Yang kedua yaitu untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota, kesejahteraan material dan spiritual atau mental. Yang ketiga yaitu untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi. Dan yang keempat yaitu untuk meningkatkan mutu profesi. Aspek hukum dan keterkaitannya dengan pelayanan atau praktek bidan dan kode etik. Bidan merupakan suatu profesi yang selalu mempunyai ukuran atau standar profesi. Standar profesi bidan yang terbaru adalah diatur dalam Kemenkes RI nomor 369 Menkes SK 3 2007 yang berisi mengenai latar belakang kebidanan, berbagai definisi dalam pelayanan kebidanan, falsafah kebidanan, paradigma kebidanan, ruang lingkup kebidanan, standar praktek kebidanan, dan kode etik bidan di Indonesia. Hak pasien. Pasien berhak memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di rumah sakit atau institusi pelayanan kesehatan. Pasien berhak atas pelayanan yang manusiawi, adil, dan jujur. Pasien berhak memperoleh pelayanan kebidanan sesuai dengan profesi bidan tanpa diskriminasi.
Pasien berhak memilih bidan yang akan menolongnya sesuai dengan keinginannya. Pasien berhak mendapatkan informasi yang meliputi kehamilan, persalinan, nifas, dan bayinya yang baru dilahirkan. Pasien berhak mendapatkan pendampingan suami atau keluarga selama proses persalinan berlangsung. Pasien berhak memiliki dokter dan kelas perawatan sesuai dengan keinginan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku di rumah sakit. Pasien berhak dirawat oleh dokter yang secara bebas menentukan pendapat kritis dan pendapat etisnya tanpa campur tangan dari pihak luar. Pasien berhak meminta konsultasi kepada dokter lain yang terdaftar di rumah sakit tersebut terhadap penyakit yang dideritanya. Tanggung jawab bidan. Yang pertama yaitu tanggung jawab bidan terhadap peraturan perundang-undangan. Bidan harus dapat mempertanggungjawabkan tugas dan kegiatan yang dilakukannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua yaitu tanggung jawab terhadap pengembangan kompetensi. Bidan harus selalu meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya. Yang ketiga yaitu tanggung jawab terhadap penyimpanan pendokumentasian. Setiap bidan harus mendokumentasikan kegiatannya dalam bentuk catatan tertulis. Yang keempat yaitu tanggung jawab bidan terhadap klien dan keluarganya. Tanggung jawab bidan tidak hanya pada kesehatan ibu dan anak, tetapi juga menyangkut kesehatan keluarga. Yang kelima yaitu tanggung jawab terhadap profesi. Setiap bidan harus menjaga nama baik dan menjunjung tinggi citra profesinya dengan menampilkan kepribadian yang tinggi dan memberikan pelayanan yang bermutu. Yang keenam yaitu tanggung jawab terhadap masyarakat. Bidan turut tanggung jawab dalam memecahkan masalah kesehatan masyarakat. Tanggung gugat bidan. Definisi tanggung gugat menurut kamus biasanya menggunakan kata seperti tanggung jawab, dapat dipertanggungjawabkan, dan kewajiban. The United Kingdom Central Council for Nursing, Midwifery and Health Visiting atau UKCC dalam sebuah praktik kebidanan menyatakan setiap bidan yang melaksanakan praktik kebidanan bertanggung gugat terhadap praktiknya dalam lingkungan praktik apapun. Setiap perawat, bidan, dan pemilik kesehatan yang sudah terdaftar seharusnya bertindak setiap waktu dengan cara yang memperkuat kepercayaan dan keyakinan masyarakat. Perundang-undangan yang melandasi tugas, praktik, dan fungsi bidan. Yang pertama yaitu Nomor 23 Tahun 1992 tentang tugas dan tanggung jawab tenaga kesehatan. Yang kedua yaitu Kepmenkes RI Nomor 900/Menkes/SK/7/2002 tentang registrasi dan praktik bidan. Yang ketiga yaitu Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 369/Menkes/SK/3 Tahun 2007 tentang standar profesi bidan. Yang keempat yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK-02-02-Menkes/1409/2010 tentang izin dan penyelenggaraan praktik bidan. Yang kelima yaitu Permenkes RI Nomor 1444/Menkes/SK/10/2010 tentang izin dan penyelenggaraan praktik bidan. Hubungan standar profesi dan hukum perundangan di Indonesia. Klien sebagai penerima jasa kesehatan mempunyai hubungan timbal balik dengan tenaga kesehatan yang dalam hal ini adalah pemberi jasa. Hubungan timbal balik ini mempunyai dasar hukum yang merupakan peraturan pemerintah. Klien sebagai penerima jasa kesehatan dan tenaga kesehatan sebagai pemberi jasa sama-sama mempunyai hak dan kewajiban. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.